Saya hanya menyalin pekerjaan rumah teman sekelas saya. Ternyata dinyatakan sebagai penjahat buronan tingkat 7S oleh militer. Biro Peringatan Nasional bahkan telah mengadakan pertemuan darurat. Mengirimkan helikopter bersenjata untuk mencari jejak saya. Hanya karena saya adalah orang yang sangat energik yang lahir pada waktu yang diperhatikan oleh Raja Hantu bertengkorak hijau. Hanya dengan menelan saya hidup-hidup, dapat menjadi kaisar hantu yang lebih tinggi. Jadi Raja Hantu memberi ke Guo Zengda ultimatum terakhir. Jika mereka tidak bisa menangkap saya, mereka akan menghancurkan sebuah kota. Ini sudah hari ke-15 pelarian saya. Pada saat ini, saya melihat balasan di ruang siaran. Semua orang berharap saya dipersembahkan. Katakan sesuatu. Untuk mendapatkan kelangsungan hidup mereka. Katakan sesuatu. Saya marah sampai tubuh saya gemetar. Kenapa? Kenapa harus mengorbankan diri saya untuk memenuhi kalian? Tapi sekarang saya sudah tidak punya jalan keluar. Jika bukan karena Nenek Zhao pengemis kemarin menyelamatkan saya di pinggir jalan. Saya sudah lama mati beku di jalanan. Tapi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Jika tidak, Nenek Zhao akan terlibat. Kemudian saya mematikan siaran dan mulai merapikan barang-barang. Tapi saat itu terdengar suara langkah kaki yang ringan. Saya bangkit dan melihat keluar jendela. Puluhan polisi khusus bersenjata di bawah. Mengikuti seorang nenek. Dia sudah saya tenangkan di dalam kamar. Ayo cepat bertindak. Nenek Zhao berbisik pada saat yang sama. Anak muda, meskipun saya minta maaf padamu. Tapi jika kamu mati, saya bisa mendapatkan 10 juta. Cucu saya bisa menikahi seorang istri. Saat saya melihat adegan ini, sehelai kehangatan terakhir dalam hati saya pun padam. Akhirnya memang saya terlalu naif. Perkiraan di sini sudah dikelilingi dengan ketat. Kali ini memang sulit untuk lolos. Tapi saya lebih memilih melompat dari gedung daripada ditangkap. Saya adalah manusia, bukan barang untuk negosiasi atau ditukar. Raja Hantu sudah bilang, jika saya mati, sebuah kota akan ikut dikuburkan bersama saya. Karena tidak ada alasan yang bisa dijelaskan. Maka mari kita hancurkan bersama. Saat saya memanjat ke atap, polisi khusus di belakang juga sudah mengejar. Jiang Han, menyerah tanpa perlawanan. Kamu harus pergi untuk berkorban. Ini menyangkut jutaan orang di sebuah kota. Mereka ingin aku mati tanpa alasan. Pada dasar apa, aku tidak memiliki hubungan dengan mereka. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan aku. Karena kalian semua ingin aku mati. Maka aku akan mati di depan kalian sekarang. Aku yang melompat. Aku melompat setengah dari lantai 25. Aku mendengar suara angin di telingaku. Apakah ini untuk mati? Tapi saat ini, sebuah suara aneh terdengar di telingaku. Aku tidak mengizinkanmu mati sekarang. Penglihatan kaburku fokus perlahan. Sebuah ruangan gelap dan lembab. Aku meringkuk di sebuah sudut. Bagaimana aku bisa di sini? Apakah ini dunia bawah yang legendaris? Saat itu, suara percakapan terdengar di luar pintu. Awasi di sini, kecuali aku dan direktur. Tidak diizinkan siapapun mendekatinya. Suara seorang wanita dingin terdengar. Kemudian pintu besi yang tebal dibuka. Untungnya, aku ikut pergi. Jika tidak, kamu benar-benar akan melompat dari gedung dan mati. Ku mendengar suara ini tiba-tiba merinding. Bukankah ini suara ketika kamu melompat dari gedung? Bukankah ini suara yang terdengar di telingamu? Aku menoleh ke arah wanita itu. Di mana ini? Kamu menangkap aku. Ini adalah penjara air hitam. Wanita itu mengejek dingin. Benar, aku yang menangkapmu. Tapi kamu sekarang tidak bisa mati. Tidak ada yang ingin mati bersamamu. Aku tertawa getir. Apakah hidupku tidak berharga? Mereka meminta aku untuk berkorban. Apakah ada yang menanyakan pendapatku? Wanita itu melihatku sekali dan menggelengkan kepala dengan tidak peduli. Apakah kamu pikir hidupmu sepenuhnya atas keputusanmu? Jangan bilang orang biasa yang begitu biasa saja. Raja Hantu menginginkan nyawa siapapun. Kami semua akan rela mengorbankannya tanpa ragu. Cuma salahmu lahir di waktu yang salah. Orang biasa yang nasibnya hina memang layak untuk dikorbankan. Aku membalas dengan bertanya, mengapa negara tidak melawan Raja Hantu? Melainkan mencapai kesepakatan yang menjijikkan seperti ini. Wanita itu tertawa keras. Melawan. Tentu saja negara memiliki pikirannya sendiri. Mengorbankan seseorang. Apakah kamu tahu seberapa banyak ini dapat mengurangi kerugian negara? Yang paling tidak kekurangan di negara adalah manusia. Dan orang-orang biasa seperti kalian akan mati cepat atau lambat. Lebih baik memberikan kontribusi kepada negara. Ini baik untuk semua orang. Aku tertawa sinis. Kalau saya bisa sekuat Raja Hantu, apakah saya juga bisa membunuhmu sesuka hati? Wanita itu tiba-tiba menatapku dengan pandangan dingin. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ayo bertindaklah. Aku di sini. Apakah kamu berani membunuhku? Jika kamu membunuhku, kamu akan pakai siapa untuk dikorbankan? Aku tertawa keras tanpa rasa takut. Dalam lebih dari 50 hari ini, aku benar-benar aman. Bahkan direktur pun tidak berani melakukan apapun padaku. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya bisa mendengus dingin dan meninggalkan sel penjara. Pantau dengan baik, jangan biarkan dia mati di dalam sana. Saat itu, hatiku mengalami perubahan yang sangat besar. Nyawa orang biasa yang hina tidak berharga, dapat dikorbankan dengan sembarangan. Inilah kenyataannya. Ini adalah penjara air hitam paling ketat di negara. Orang biasa yang masuk ke sini sama sekali tidak bisa keluar. Aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Ada orang yang menjaga di pintu. Patroli 24 jam tanpa henti. Tidak ada jalan masuk ke langit atau pintu ke bumi. Hanya bisa menunggu mati. Dan tepat saat itu, suara dingin terdengar di dalam pikiranku. Selamat, tuan rumah.
Kemarahanmu telah terakumulasi 100%. Sistem terikat berhasil. Tolong, tuan rumah, buat pilihan berikut. Apakah kamu bersedia berubah menjadi hantu ganas untuk meningkatkan dirimu? Melampaui siklus reinkarnasi. Menelan 10.000 hantu untuk memperkuat diri. Menjadi hantu. Aku sama sekali tidak menyangka. Aku menyeberang ke dunia paralel ini. Dan ternyata harus menjadi hantu. Aku sudah lebih dari sebulan di sini. Tapi hanya ada pemburuan tanpa henti dan melarikan diri. Komentar dingin di internet. Kadang-kadang orang tidak selalu manusia. Hati manusia cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Lebih baik menjadi hantu saja. Dari situ, hanya untuk diri sendiri terus meningkatkan diri. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan-pelan. Aku rela. Dan ketika kalimat ini selesai diucapkan, angin dingin tanpa suara bertiup di dalam sel penjara. Selamat, tuan rumah telah berubah menjadi hantu ganas tingkat pemula. Selamat, tuan rumah mendapatkan keterampilan teka-teki hantu. Hantu batuk. Selama tuan rumah batuk, siapapun yang mendengar suara ini akan memicu aturan pembunuhan. Orang akan terus batuk hingga mati. Dan aturan pembunuhan hampir tidak bisa diatasi. Hanya bisa ditekan oleh aturan pembunuhan tingkat lebih tinggi. Dengan begitu, aku sudah memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Sekarang aku adalah hantu ganas. Dan tingkat hantu dibagi menjadi hantu tak bersalah, hantu ganas, roh jahat, hantu berkostum merah, dan raja hantu. Sekarang aku hidup dalam bentuk hantu. Menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, langsung saja lakukan. Melihat orang yang tidak menyenangkan, bunuh dan telan. Dari situ, bebas tanpa batas. Berbagai kendala moral sudah tidak ada bagi saya. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Seorang penjaga penjara mencaci maki. Hantu mati makan, tapi tidak peduli seberapa keras penjaga penjara berteriak. Tidak ada respon sama sekali. Penjaga penjara hanya merasa ada yang tidak beres. Sepertinya di tempat yang gelap, ada sepasang mata yang penuh dendam dan kejam menatapnya dengan tajam. Aku panggilmu makan, apakah kamu mendengarnya? Tapi saat penjaga penjara kehilangan kesabaran dan masuk ke dalam sel. Batuk batuk batuk, suara batuk rendah terdengar di dalam sel. Suaranya tidak keras. Penjaga penjara di dalam sel dan di luar pintu mendengarnya dengan jelas. Sementara itu, aturan pembunuhan juga terpicu. Kedua orang itu seketika merasakan panas di paru-paru mereka. Seolah-olah akan terbakar. Mereka mulai batuk tanpa bisa menghentikannya. Dua orang itu batuk dengan keras. Dengan cepat, pernapasan mereka menjadi sangat sulit. Setelah beberapa detik batuk yang parah, tiba-tiba, mereka memuntahkan darah hitam. Dalam waktu 10 detik singkat, dua penjaga penjara meninggal secara misterius. Mati karena aturan pembunuhan. Setelah membunuh kedua orang itu, aku merasa lega tanpa bisa dijelaskan. Saat penjaga penjara lainnya tiba, 099 sel penjara hanya tersisa 2 mayat yang dingin. Tahanan yang di penjara hilang. Temukan dia, aku akan mencabut tangan dan kakimu. Siksaan yang baik selama 3 hari 3 malam. Sementara itu, aku pergi ke ruang kremasi di pusat kota. Tujuan akhir orang hidup juga merupakan titik awal orang mati. Di ruang kremasi yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara benturan berat. Di lingkungan yang benar-benar tenang ini sangat menusuk telinga. Sebuah lemari dinding terus-menerus berguncang. Kemudian laci lemari dinding terbuka dengan keras. Sebuah mayat tergelincir keluar dari dalamnya. Itu seorang wanita tua berusia lebih dari 60 tahun. Tubuhnya kaku, sedikit demi sedikit berjalan ke pintu ruang kremasi. Setelah membuka pintu, dia perlahan berjalan keluar. Sekarang adalah tengah malam. Wanita tua hantu berjalan goyah di rumah sakit. Seorang perawat yang melihatnya, mendekat untuk memeriksa situasi. Saat melihat wajah wanita tua hantu, perawat itu ketakutan berteriak dan berbalik lari. Sebulan, wanita tua hantu tiba-tiba muncul di seberang perawat itu. Dia tiba-tiba mencengkeram lehernya. Tidak peduli seberapa keras perawat itu berusaha, dia tidak bisa melepaskannya. Hanya bisa dipukul mati secara brutal. Setelah wanita tua hantu membunuh perawat itu, hal itu mengejutkan dokter-dokter yang sedang bertugas. Saat para dokter itu melihat wanita tua hantu, mereka semua berbalik dan berlari. Namun wanita tua hantu yang sudah menjadi hantu ganas, hanya akan membunuh tanpa diskriminasi. Segera, semua dokter dan perawat mati dengan tragis. Melihat semua kejadian ini, aku menemukan sebuah rahasia. Aku bisa mengumpulkan amarah dari mayat-mayat itu. Dan dengan mengumpulkan amarah, aku bisa dengan cepat meningkatkan tingkat diriku. Saat melihat proses wanita tua hantu membunuh, dia hanyalah hantu ganas yang baru terbentuk. Kekuatannya jauh tidak sebanding denganku. Jadi semua amarah hantu ganas itu dikumpulkan olehku. Pada saat ini, aku merasakan ada amarah yang sangat kuat di belakangku. Aku berjalan ke pintu ruang kremasi. Banyak amarah berwarna abu-abu yang melayang keluar. Semua itu menyatu ke dalam tubuhku. Napasku juga meningkat dengan cepat. Perasaan ini benar-benar indah. Ada banyak amarah di ruang kremasi. Dalam beberapa menit, aku mengumpulkan lebih dari 200. Memang cepat sekali meningkat seperti ini. Aku sekarang memiliki amarah 300. Dengan mengumpulkannya seperti ini, meningkat ke tahap menengah hantu ganas tidak akan lambat. Tapi aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Orang-orang dari Biro Peringatan tidak akan melepasku. Raja hantu yang penuh dendam itu bahkan tidak akan melepasku. Aku akan pergi mencari wanita tua hantu itu. Tidak tahu berapa banyak amarah yang akan diberikan jika membunuh hantu. Baru saja aku meninggalkan sebuah tanda pada tubuh wanita tua hantu itu. Seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Kompleks Taman, Gerbang Depan Unit 3 Gedung 1.
Suara ketukan pintu yang tiba-tiba, seperti mantra memanggil kematian, sangat aneh di lorong yang sunyi. Seorang pria di dalam rumah menatap lubang pandang pintu pengaman dengan ketakutan. Dia hampir gila. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ibu bagaimana bisa kembali? Pria itu tampak pucat ketakutan. Di sebelahnya, seorang wanita sudah ketakutan dan menangis. Sayang, itu ibu kembali, kan? Sayang, cepat katakan pada ibu untuk tidak datang mencarikan kita. Kita adalah anak-anaknya, bukankah dia sudah mati? Mengapa dia kembali lagi? Kedua pasangan itu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Tiba-tiba suasana di luar pintu menjadi tenang beberapa detik. Sayang, ibu kita sudah pergi, kan? Tapi pria itu baru saja hendak berbicara. Lubang pandang pintu pengaman terdorong terbuka. Wanita tua hantu berdiri di pintu. Ibu mereka yang hantu kembali untuk menuntut nyawa. Sangat sakit, wanita tua hantu membuka mulutnya dengan kaku. Langkah demi langkah dia berjalan mendekati pria itu. 2 malam yang lalu, wanita tua itu mengalami serangan jantung. Dia merangkak ke pintu kamar putranya dan mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Namun pria itu tidak hanya mengabaikannya. Sebaliknya, dia malah menyuruhnya dengan marah. Akhirnya, wanita tua itu mati dengan tragis. Wanita itu sangat ketakutan. Dia tiba-tiba mendorong suaminya. Itu ibu kandungmu. Dia pasti tidak akan menyakitimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari keluar pintu. Namun begitu dia lari keluar dari rumah, wanita tua itu tiba-tiba muncul di depan wanita tersebut. Dia mengangkat tangannya dan meremas lehernya. Tidak peduli bagaimana wanita itu berusaha melawan, dia tidak bisa melepaskan diri. Pria itu berdiri di sana seperti orang bodoh karena ketakutan. Kemudian wanita tua hantu itu berbalik dan berjalan mendekati pria itu. Dia mengulurkan tangan dan dengan keras menepuk lehernya. Setelah membunuh kedua pria itu, wanita tua itu berbalik dan menatapku di dalam ruangan. Jika aku masih manusia, melihat hantu ganas yang begitu tiba-tiba ini, aku pasti akan berbalik dan lari. Tapi sekarang, tidak ada rasa takut sedikit pun. Aku mengangkat tangan dan mengumpulkan amarah dari 2 mayat itu. Wanita tua hantu itu juga berjalan mendekatiku. Dia adalah hantu ganas. Dia berjalan dengan lambat. Sebenarnya, dalam beberapa langkah, dia sampai di depanku. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencapai leherku. Aku meletakkan tangan kananku di dekat mulutku. Aku batuk 2 kali pelan. Batuk hantu. Saat aturan pembunuhan terpicu, tangan wanita tua hantu itu segera berhenti di depanku. Kemudian ada batuk yang keras. Setelah beberapa napas, dia mati di tempat. Tampaknya kekuatan batuk hantu itu sangat kuat. Keduanya sama-sama hantu ganas tingkat pemula. Aturan pembunuhan saya. Ternyata, aturan pembunuhan saya memberi wanita tua hantu itu tidak ada kesempatan untuk melawan. Pada saat yang sama, aku juga mendapatkan 7.100 poin amarah. Tampaknya membunuh hantu memberikan amarah jauh lebih banyak daripada membunuh manusia. Aku cepat-cepat meninggalkan tempat kejadian. Karena aku masih di Jinling, harus selalu waspada terhadap biro ritual. Begitu mereka menemukanku, aku pasti tidak akan memiliki hasil yang baik. Saat ini kekuatanku terlalu lemah untuk melawan. Aku akan mencari mereka dan menyelesaikan urusanku setelah aku lebih kuat. Sebagai orang modern dengan IQ normal, aku cepat menemukan banyak tempat di mana aku bisa mengumpulkan amarah. Misalnya, tempat aneh tingkat D, rumah sakit jiwa Beisan. Ada juga Akademi Wanita No. 2. Semua itu bisa dicoba. Bagaimanapun, aku adalah hantu, bukan pemburu hantu dan bukan orang biasa. Masuk ke tempat-tempat aneh ini memiliki keuntungan bawaan. Setidaknya tidak akan terkena niat jahat sebagian besar hantu. Setelah mengumpulkan lebih dari 5.000 amarah di kuburan acak, sisa kurang lebih 4.000 lagi untuk naik ke tingkat tengah hantu ganas. Rumah sakit jiwa Beisan menyimpan lebih dari 1.000 pasien jiwa. Bulan lalu, tiba-tiba terjadi kebakaran besar, membunuh lebih dari 500 pasien jiwa. Di internet dikabarkan tempat ini berhantu sangat menyeramkan. Sudah ada pemburu hantu yang hilang di sini. Aku sangat mudah masuk ke rumah sakit jiwa ini. Arah amarah di sini sangat kuat, jauh lebih kuat dari amarah di kuburan acak. Bahkan sudah menjadi lengket. Aku menyerap amarah ini sepenuhnya. Selamat, tuan rumah telah mengumpulkan amarah hingga 10.000. Naik ke tingkat tengah hantu ganas. Aku sangat bersemangat, tapi agak aneh. Arah amarah di rumah sakit jiwa ini terlalu kuat. Lebih pekat beberapa kali lipat daripada di kuburan acak. Kuburan acak bisa dimengerti. Puluhan bahkan ratusan tahun, telah mengubur terlalu banyak orang. Arah amarah yang kuat sangat normal. Namun di rumah sakit jiwa ini, belum masuk ke area inti. Amarah sudah mencapai tingkat hampir kental. Namun, di rumah sakit jiwa, amarah yang begitu kuat. Takut bahwa hantu di sini tidak akan sederhana. Mungkin ada hantu yang lebih kuat daripada roh jahat. Masuk ke lobi rumah sakit jiwa, sambil hati-hati menyerap amarah, sambil mengamati gedung ini. Tiba-tiba, di tengah amarah berwarna abu-abu, sebuah bayangan samar menyerbu ke arahku seperti orang gila. Bayangan itu mengenakan seragam pasien putih. Ada lubang besar yang terbuka di perutnya, lebih menakutkan daripada hantu ganas. Mati, mati, mati. Orang yang hidup semua akan mati. Kalian semua pantas mati, pantaskan mati. Bayangan abu-abu itu menyerbu ke depanku. Dalam sekejap, ia menyatu ke dalam tubuhku. Kemudian, ribuan emosi negatif menyerang otakku. Amarah, dendam, kebencian, ketakutan, kesedihan. Emosi-emosi ini menyerang sarafku, membuatku tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara lemah. Ding, menemukan apakah amarah telah diserap?
Amarah, diserap. Berhasil diserap. Amarah bertambah 5.000. Selamat. Tuan rumah telah mengumpulkan amarah hingga 10.000. Naik ke tahap tengah hantu ganas. Dalam amarah ini ternyata terkandung begitu banyak amarah. Sementara itu, banyak fragmen ingatan muncul di otakku. Ternyata, rumah sakit jiwa ini memiliki transaksi yang kurang dikenal. Pemilik amarah ini sebenarnya adalah orang biasa. Keluarga bahagia beranggotakan 3 orang. Namun, Biro Ritual menemukan bahwa dalam tubuhnya ada hantu simbiotik. Setelah itu, dipaksa dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah disiksa selama setengah tahun, aku akan membuka dan merobek perutnya. Aku mengeluarkan hantu simbiotik dari dalam tubuhnya. Rumah sakit jiwa ini ternyata memiliki transaksi yang sangat kotor. Apakah manusia lebih jahat, atau hantu lebih menakutkan? Setelah aku menyeberang ke dunia paralel ini, nilai-nilai hidupku terus menurun. Hati manusia jauh lebih menakutkan daripada apapun. Menjadi seorang hantu sebenarnya juga cukup baik. Lebih kuat jauh daripada orang-orang kotor tertentu. Namun dunia ini begitu kotor dan jelek. Tidak cepat-cepat meningkatkan diri sendiri. Meskipun menjadi hantu, mungkin juga tidak bisa bertahan hidup. Setelah berpikir sebentar, aku bersiap pergi ke bagian dalam rumah sakit jiwa untuk melihat-lihat. Tingkat kekentalan amarah di lorong lebih pekat daripada di pintu depan. Aku masih kurang 1000 poin amarah. Maka aku bisa naik ke tahap awal hantu ganas. Menuju tingkat 7 amarah hantu ganas. Tidak hanya kekuatan akan kembali meningkat, juga bisa secara acak mendapatkan satu potongan teka-teki hantu. Hehehe, pada saat itu, terdengar suara tertawa aneh. Hanya melihat seseorang yang seluruh tubuhnya tulang belulang. Orang dengan wajah itu melihat ke arahnya. Amarah, lawannya adalah amarah, dan itu adalah amarah tahap tengah. Jiang Han, sekarang satu-satunya buronan tingkat S. Jika menangkapmu, aku bisa mendapatkan hadiah jutaan. Kamu adalah anjing pelacak biro ritual. Lawannya bukan hantu, maka pasti itu adalah pemburu hantu. Meskipun aku belum pernah bertarung dengan pemburu hantu, tetapi aku memiliki potongan teka-teki hantu sebagai kartu as. Aku akan lihat seberapa kuatnya. Aku adalah pemburu hadiah. Di mana ada hadiah, di situ aku. Pemburu hantu juga tak ada tandingannya. Kamu hanya seekor hantu kecil. Ikuti aku dengan patuh, agar kamu tidak mengalami luka fisik. Anjing pelacak biro ritual menyiksa orang biasa dan membunuh tanpa sengaja. Kamu sedang membantu kejahatan. Pria itu tertawa sinis. Apa hubungannya dengan aku? Selama aku menangkapmu, aku bisa mendapatkan hadiah. Aku tidak peduli yang lain. Aku tanpa ekspresi, sambil batuk pelan. Anjing pelacak biro ritual juga pantas mati. Batuk, batuk, batuk. Pria itu terus tertawa sinis. Dia perlahan mendekatiku. Tampaknya yang kamu bangkitkan adalah hantu sakit lama. Hanya hantu yang tidak berguna. Saat pria itu berjalan mendekatiku,